Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Utapea. Semangat! Di video ini kita akan mempelajari barisan atau deret aritmatika. Sebelumnya, di video sebelumnya yang menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola 1, 3, 5, 7, kita sudah mempelajari barisan aritmatika. Sekarang kita akan mengulang kembali. Bagi adik-adik kelas 8, yuk belajar bersama. Halo semuanya, hai adik-adik, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan share. Terima kasih, selamat belajar, selamat menonton. Barisan atau deret aritmatika. Rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN disebut sebagai suku ke N. A disebut sebagai suku ke 1 atau bisa kita sebut sebagai U1. N sama dengan nilai ke N. B sama dengan beda atau selisih. Untuk mencari beda, kita bisa menggunakan rumus UN ditambah 1 dikurang UN. Beda sama dengan U2 dikurang U1. U2 kurang U1. Atau boleh juga beda sama dengan U3 kurang U2. U3 dikurang U2. Dan selanjutnya U4 dikurang U3. Oke adik-adik, kalau barisan atau deret aritmatika biasanya bentuk barisannya penjumlahan atau pengurangan. Bentuk barisannya penjumlahan atau pengurangan. Contohnya 1, 3, 5, 7. Dari 1 ke 3, dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7. Semakin besar, angka-angkanya semakin besar. Kalau dia semakin besar, bisa jadi barisannya penjumlahan atau perkalian. Kalau barisannya semakin kecil, bisa jadi pengurangan atau pembagian. Kita perhatikan 1, 3, 5, 7. Dari 1 ke 3 bertambah 2. Dari 3 ke 5 bertambah 2. Dari 5 ke 7 bertambah 2. Jadi 1, 3, 5, 7 adalah barisan bilangan dengan pertambahan 2. Karena pertambahan 2, untuk menentukan rumus suku ke N bisa kita gunakan barisan atau deret aritmatika. Bisa kita gunakan barisan atau deret aritmatika. Contoh lainnya 10, 7, 4, 1. 10, 7, 4, 1 barisan bilangan yang menurun. Kalau menurun artinya mengecil. 10, 7, 4, 1 merupakan barisan bilangan pengurangan atau pembagian. Kalau dianya mengecil, otomatis pengurangan atau pembagian. Kalau barisannya membesar, otomatis penjumlahan atau perkalian. Kita perhatikan, dari 10 ke 7 dikurang 3.
10 ke 7 berkurang 3. Dari 7 ke 4 berkurang 3. Dari 4 ke 1 berkurang 3. Karena berkurang 3, untuk menentukan suku ke N, kita bisa menggunakan barisan atau deret aritmatika. Oke adik-adik, barisan atau deret aritmatika digunakan untuk pola barisan bilangan yang penjumlahan atau pengurangan. Barisan pola bilangan yang penjumlahan atau pengurangan. Oke adik-adik, kita akan lanjut ke contoh soal. Terdapat contoh soal, tentukan 3 bilangan selanjutnya dan rumus suku ke N dari pola barisan bilangan 29, 26, 23, 20, dan seterusnya. Oke adik-adik, kita perhatikan 29, 26, 23, 20. Dari 29, 26, 23, 20 merupakan pola barisan bilangan yang menurun. Yang menurun dari besar menuju yang ke kecil. Berarti pola barisan bilangan ini otomatis pengurangan atau pembagian. Kalau menurun atau semakin kecil, otomatis pengurangan atau pembagian. Kita perhatikan 29 menuju 26. Berkurang 3. 26 menuju 23 berkurang 3. 23 menuju 20 berkurang 3. Untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan ini, kita tinggal mengurangkan, dikurang 3. Dari 20 dikurang 3 menjadi 17. 20 dikurang 3 menjadi 17. Dari 17 dikurang 3 menjadi 14. 17 dikurang 3 sama dengan 14. Dari 14 dikurang 3. 14 dikurang 3 sama dengan 11. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N. Ingat ya adik-adik, kalau barisannya menurun atau semakin kecil, otomatis pengurangan. Kalau pengurangan, kita bisa menggunakan barisan atau deret aritmatika dengan rumus UN sama dengan A ditambah M kurang 1 kali beda. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Untuk menentukan beda atau selisih, beda sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 26 dikurang 29. 26 dikurang 29 sama dengan negatif 3. Beda yang kedua, U3 dikurang U2. U3 dikurang U2 sama dengan 23 dikurang 26 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, U4 dikurang U3 sama dengan 20 dikurang 23. Negatif 3. Karena bedanya sudah sama, sama-sama negatif 3, maka
yang kita gunakan adalah barisan deret aritmatika. Kita masuk ke rumus UN. UN sama dengan A. A itu suku ke-1. Suku ke-1-nya 29 ditambah N dikurang 1 dikali B. Bedanya negatif 3. UN sama dengan 29 ditambah, kita perhatikan ya adik-adik, N dikurang 1 dikali 3. Ini merupakan pelajaran aljabar kelas 1. N dikurang negatif 3. N dikurang negatif 3 sama dengan negatif 3N. Lanjut. Negatif 1 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 dikali 3 sama dengan 3. UN sama dengan 29. Kita kalikan positif dikali negatif. Positif dikali negatif, negatif 3N. Positif dikali positif ditambah 3. UN sama dengan, perhatikan ya adik-adik, UN sama dengan 29 dikurang 3N ditambah 3. Ada dua jenis. Yang pertama adalah konstanta. Konstantanya terdiri dari 29 dan 3. Yang kedua adalah variabel N. Terdapat negatif 3N. Jadi, negatif 3N-nya kita kedepankan. Negatif 3N ditambah 29. Kenapa ditambah? Karena di depan 29 adalah positif. 29-nya merupakan bilangan yang positif. Berarti kita buat ditambah 29. Ditambah 3. 29 dan 3-nya kita dekatkan karena sejenis. UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. Jadi, kita telah menemukan rumus suku ke N dari pola barisan bilangan 29, 26, 23, dan 20. UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. Dari rumus suku ke N, kita juga bisa memperoleh 3 bilangan selanjutnya. Kita buktikan. 3 bilangan selanjutnya. UN sama dengan negatif 3N ditambah 32. Suku ke-1 29, suku kedua 26, suku ketiga 23, suku keempat 20. Untuk menentukan suku kelima, N sama dengan 5. U5 atau suku kelima sama dengan negatif 3 dikali negatif 3N sama dengan negatif 3 dikali N. N-nya 5, berarti negatif 3 kali 5. Ditambah 32. U5 sama dengan negatif 3 dikali 5. Negatif dikali positif, negatif. 3 kali 5, 15. Ditambah 32. U5 sama dengan 17. U5-nya sama dengan 17. Untuk menentukan suku ke-6, N sama dengan 6. U6 sama dengan negatif 3 dikali 6 ditambah 32. Negatif 3 dikali 6 karena kita mencari suku ke-6.
U6 sama dengan negatif 18 ditambah 32. U6 sama dengan 14. Begitu juga untuk mencari suku ke-7. N sama dengan 7. U7 sama dengan negatif 3 dikali 7 ditambah 32. U7 sama dengan negatif 3 dikali 7, negatif 21 ditambah 32. U7 sama dengan 11. Oke adik-adik, oke semuanya. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan barisan deret aritmatika, kita perhatikan polanya. Kalau polanya pengurangan atau penjumlahan, berarti kita bisa menggunakan barisan atau deret aritmatika. Tetapi kalau polanya perkalian atau pembagian, kita menggunakan deret geometri. Untuk deret geometri, Kak Dori akan menjelaskan di video selanjutnya. Oke adik-adik, oke semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe bagi adik-adik yang belum subscribe, pencet like, dan juga dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Bye-bye.